Kemudian kan tadi sholat ya Ustadz katanya. Kalau saya pernah belajar dari surat Al-Ankabut ayat 45 pojok kanan sebelah bawah. Sholat itu menghindarkan kita dari hal yang keji dan mungkar. Tapi masih banyak kita sendiri gitu. Kadang saya sendiri juga masih ada berbuat dosa gitu. Nah itu gimana Ustaz? Nah, sebetulnya ayat itu menjawab ya. Ini juga kekeliruan ketiga menurut saya yang banyak di kita. Ayat itu sering terdengar penggalannya saja, yaitu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Padahal kalau ayat itu dibaca utuh, paket lengkap mulai dari awal ayat sampai akhir, kita akan tahu kuncinya. Dan inilah kekeliruan kita terhadap Al-Quran. Kalimatnya begini: utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Utlu itu kalimat fi'il amr dalam bahasa Arab, perintah. Utlu artinya bacalah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah segala yang diwahyukan kepada engkau dari kitab, maksud dari Al-Quran ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, karena kita yang baca maka khitabnya atau perintah itu kena kepada kita. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah, dan dirikan sholat. Kalimat dan itu punya kesinambungan, ketersambungan antara mendirikan sholat dan utlu ma uhiya ilaika minal kitab, dan membaca apa isi kitab. Sebelum sampai ke situ, saya ingin jelaskan sedikit bahwa di dalam Al-Quran kalimat membaca itu pakai dua kata yang berbeda. Yang pertama pakai kata qara'a, yaqra'u iqra'an, ya, qara'an iqra'. Dan yang kedua pakai kata tala yatlu tuluan utlu tilawah. Jadi qira'ah dan tilawah, qira'ah dan tilawah. Dan ini punya makna yang berbeda ya. Ketika Nabi SAW itu turun Al-Quran kepada beliau untuk kali yang pertama, pakai katanya adalah qira'ah. Kalimat fi'il amrnya, kalimat perintah dari kata qira'ah adalah iqra'. Maka turun ayat iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi di sini ayat 45 ya, surat Al-Ankabut, kalimat Allah adalah utlu. Padahal artinya sama-sama baca tuh, utlu. Sana iqra', sini utlu. Di mana bedanya? Bedanya adalah ketika turun kata iqra', Nabi belum paham apa yang diturunkan kepada beliau, karena itu kali yang pertama. Maka ketika turun iqra', beliau menjawab. Di dalam kitab tarikh banyak kita akan temui ma'ana biqari. Kata Nabi, saya nggak bisa baca. Ma'ana biqari. Maju ke depan, begitu turun ayat yang surat Al-Ankabut ayat 45 itu, Nabi sudah paham apa yang diturunkan, kalimatnya berubah menjadi utlu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Itu ya, bukan lagi iqra'. Sederhananya, saya cepetin, utlu atau tilawah itu adalah membaca dengan paham. Sementara iqra' itu membaca walaupun tidak paham. Nah, itu sebabnya di surat ke-7 Al-A'raf ayat 204 Allah pakai kata iqra'. Kalimatnya begini: wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, diamlah, dengarkan agar kalian mendapat rahmat. Maksudnya, apabila dibacakan Al-Quran, walaupun kalian nggak paham, diam, dengerin, dapat rahmat juga. Tapi kalau berkaitan dengan keimanan, pertambahan pengertian, pertambahan keimanan, selalu Allah pakai tilawah. Ayat kedua, innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat ayatuhu zadatul imanan. Dan apabila dibacakan, tapi kalimatnya tuliyat, bukan qiraat. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatul imanan. Apabila dibacakan kepada mereka ayat Al-Quran dan mereka paham, bertambah keimanan mereka. Kembali ke surat Al-Ankabut ayat 45 tadi, sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan munkar, sederhananya adalah bacalah Al-Quran dan pahami, kemudian dengan modal itu dirikan sholat. Sholat yang seperti itu yang akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat yang paham. Nah, sholat yang paham. Kalau belum paham gimana? Kalau belum paham ya nggak dapat janji itu. Apa bedanya anak kecil yang sholat sama kita yang sholat? Anak kecil kan melakukan gerakan yang sama juga. Kita takbir, ruku. Sama-sama ya. Beda kan? Kenapa? Pahamnya. Apa yang dibacakan, apa yang itu yang membuat kita. Nah, kalau kita sholat tanpa paham, bablas. Kepahaman itulah yang akan membantu kita. Jadi kita sholat tuh umpamanya ya, contoh orang yang paham membaca surat Al-Ashr yang pendek tuh, yang sering kita baca, wal asri innal insana lafi khusrin. Kalau orang paham, demi masa, demi waktu, sungguh manusia ini rugi semuanya. Bayangin kalau kita paham wal asri innal insana lafi khusrin ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Semuanya ini kerugian. Kita pergi ke mall rugi. Kita habisin waktu di jalan rugi. Kita ini semua rugi kecuali
kita di situ misalkan nemenin anak, nemenin istri, kita niat bismillah, saya mau nyenengin hati mereka. Yang tadinya rugi, jadi bekal kehidupan kita. Nah begitu kita baca dalam sholat itu, wal asri, innal insana lafi khusrin, illa alladzina amanu wa amilus sholihat. Masuk rasanya itu. Nah itulah yang akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Gitu. Sholat yang seperti itu. Gitu. Harus khusyuk juga pasti ya? Ya khusyuk juga. Nah khusyuk juga ditunjang dari itu tadi, dari pahamnya dari kita. pahamnya bacaan, gerakan. Bayangin kalau orang nggak paham, misalkan kita dengar lagu nih orang nyanyi dalam bahasa Jawa misalkan. Saya kebetulan orang Aceh tapi istri saya orang Jawa. Saya nggak terlalu paham bahasa Jawa. Terus dengar lagu bahasa Jawa, kok rasanya kalau orang paham sampai kadang-kadang nangis juga deh. Bawa perasaan. Kok kita enggak ya? Kenapa? Karena kita nggak paham. Apa yang dinyanyikan kita isinya nggak tahu. Sama juga terhadap bahasa kita gitu juga. Gitu. Nah kalau kita baca Quran, mohon maaf kita nggak paham. Paling kalau imamnya nangis kita bingung. Kok nangis ya? Atau ya paling kita dengerin merdunya doang. Oh iya enak ya merdunya enak. Nangis juga gitu. Gitu. Tapi jauh di balik itu, selain merdunya, selain enaknya, yang di dalamnya adalah pahamnya, isinya. Itu yang membuat kalau kita dengar imam-imam di Masjidil Haram, di mana bacanya enak, terus dia menghayati betul nangis gitu. Selain suaranya merdu, nadanya juga enak, paham, itu baru 100%. Gitu.